seperti plastik atau bungkus daging, biaya transportasinya dan lain-lain itu diambil dari donatur. Artinya mereka open donasi. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi open donasi bukan diambil dari hewan kurban. Bukan dari yang sahibul kurban, tidak dibebankan Siap. kepada sahibul kurban, tetapi di open donasi. Iya. Barakallahu fikum. Begini jemaah, sebenarnya kalau kita bicara kurban, ketika kita umumkan kepada masyarakat, kita perlu ada transparansi. Kalau bicara kita, mamanya harga kambing, harga domba 3 juta. Itu sudah masuk, apa istilahnya? Masuk biaya operasional. Dari mulai bungkusnya, ongkos kirimnya nanti, bayar penyembelihnya. Jadi udah masuk ke sana. Jadi harga dombanya itu mungkin tidak 3 juta. Harga dombanya itu ya mungkin 2,5 juta, yang 500 itu untuk biaya operasional. Jadi harus ada transparansi. Yang kedua, kalau memang kita ingin full, enggak. Kita mau cari donatur lain. Jadi mau bagi-bagi pahala. Jadi mungkin teman-teman yang nggak bisa berkorban, paling nggak dia bisa beli kreseknya. Jadi dia dapat pahala kreseknya. Yang satu mungkin kita buat beli packingnya atau apalah. Jadi kalau kita mau buka donasi, open donasi untuk perlengkapan kurban, nggak ada masalah. Jadi orang-orang yang memang mungkin nggak bisa berkorban, tapi dia pasti dapatlah sedikit pahala dari kurban tersebut ya. Insya Allah Allah akan berikan kepada mereka. Jadi ini nggak ada masalah. Seperti mulai buka bersama juga. Ada orang-orang yang anak-anak nggak bisa kasih isinya buka, tapi anak kasih kotaknya aja untuk berbuka. Kotaknya nggak dimakan. Nggak ada orang makan kotaknya. Tapi itu juga berpengaruh kepada isi makanan yang ada di dalamnya. Maka nggak ada masalah. Tapi yang jelas harus ada transparansi. Apalagi uangnya umat ya. Jangan kita akhirnya berenak-enakan dengan uangnya umat ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Abu Tako, kayaknya ini masuk pertanyaan terakhir nih. Jember udah malam nih Abu Tako. Siap. Sama Ustaz, sini udah malam tapi terang Ustaz. Di lampu Ustaz. Antum kayaknya masih siang terus di pantai situ. situ. Ada program kurban Ustaz untuk tahun ini. Insya Allah tetap kita kurban walaupun mahasiswa kita pulangkan semua ya. Kita tetap buka kurban tapi untuk masyarakat sekitar. Kalau dulu kan memang untuk mahasiswa juga. Tapi karena mahasiswa pada dipulangin, kita khususkan buat masyarakat sekitar insya Allah. Artinya tetap dibuka insya Allah ya. Bismillah lah. Kalau antum mau kirim domba. Nah, ini ada pertanyaan. Ya. Nggak apa-apa kirim domba. Kalau mau kirim domba ke Jember. Kirim domba. Domba di sana udah jadi tawas Ustaz. Jangan-jangan katanya kata Zubair. Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz ya. Pertanyaan yang basic sekali tapi banyak yang memang belum memahami. Apakah hukum berkurban ini wajib atau sunnah? Kemudian apakah ada yang berkata kalau satu domba itu lebih baik daripada sapi yang dibagi 7? Barakallahu fikum. Nah, iya jemaah. Kalau bicara apakah hukum berkurban? Jadi ada khilaf di antara para ulama. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Kemudian dia tidak berkorban. Ada ancaman buat dia. Nggak usah dekat-dekat tempat sholat kita. Ini menunjukkan bahwasanya dia mendekati wajib. Walaupun tidak sampai wajib umpamanya. Tapi ketika engkau memiliki kelebihan harta, maka seharusnya engkau berkorban. Jadi pendapat yang lebih kuat mungkin nggak wajib. Tapi itu bukti cinta. Jadi kalau dari tadi kita berbicara dari awal ya bagaimana seorang seharusnya membuktikan cinta dia. Allah itu nggak minta kepadamu harta yang banyak. Ya Allah minta 1 ekor kambing kau korbankan. Atau 1 ekor sapi kau korbankan. Jadi kalau pendapat apakah wajib atau tidak mungkin Ana melihat yang mengatakan tidak wajib kuat. Tapi mendekati kepada wajib. Baik. Adapun apakah 1 ekor kambing itu lebih baik daripada sapi yang dibagi 7? Ada khilaf di antara para ulama ini. Masalah yang seperti ini. 1 ekor sapi apakah lebih utama daripada 1 ekor kambing? Itu pun terjadi khilaf di antara mereka. Satu orang ana mau berkorban sapi atau kambing nih. Namun ana lihat
Ada unsur lain mungkin yang perlu dipikirkan. Kadangkala kita berkorban seekor kambing. Kalau kita sendirian berkorban seekor kambing. Tapi kalau kita lihat, ana lihat kalau berkorban seekor kambing Ustaz, orang-orang nggak makan daging kambing Ustaz. Jadi kalau kita potong kambing, memang intinya bukan dagingnya sebenarnya. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, Allah menerima ketakwaan kita. Jadi ketika seorang berkorban seekor sapi, manfaatnya mungkin lebih banyak buat orang. Semoga itu ada kelebihan di sana. Tapi kalau dia mau seekor kambing, atau 7 orang mau 7 ekor kambing, ahlan wa sahlan, tafadhal. Itu jadi mulia juga buat engkau insya Allah. Ketika manfaatnya banyak buat masyarakat. Jadi memang kalau bicara mana yang lebih utama antara 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi yang dibagi oleh 7, masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Memang banyak yang mengatakan 1 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor sapi yang dibagi 7. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada semua yang tadi kita bicarakan, buktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak engkau korbankan? Kalau engkau punya kelebihan harta, jangan 7 ekor sapi dibagi 7, tapi jangan 1 ekor sapi dibagi 7, tapi engkau korban 7 ekor sapi atas namamu sendiri. 7 ekor sapi atas nama siapa? Fadhalu jamaah. Ingat Rasul SAW membawa 100 ekor onta ketika beliau berhaji.